Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami Tutorial Guru. Kita lanjut bagian ketiga, membuat aplikasi nota penjualan serta rekap. Oke, pada rekap penjualan di sini kita tambah lagi beberapa item. Yang pertama, total pendapatan. Kemudian grand total modal, kemudian grand total laba, kemudian kita ketik di sini total modal. Jadi untuk merekap jumlah total modal dan total keuntungan. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk tombol ini kita hapus dulu. Ada beberapa yang harus kita perbaiki lagi. Di sini kita tambah modal, kemudian total modal, kemudian laba, kemudian total laba. Dan di sini kita ketik grand total. Kemudian untuk modal kita gunakan rumus X lookup value-nya yaitu kode, titik koma, kemudian kita menuju ke daftar barang, blok semua kode, titik koma, kemudian kita blok semua kolom modal, tutup kurung, enter. Kemudian kita tambah rumus if error, titik koma, tanda petik, tutup kurung, enter. Kemudian pada total modal sama dengan klik pada modal, kemudian kita kalikan jumlah pemesanan, kemudian enter. Lalu kita tambah rumus if error, if titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Kemudian berikutnya kita kopas saja. Oke. Kemudian pada total laba sama dengan total laba yaitu harga satuan kurang modal. Kemudian kita tambah rumus if error, titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Berikutnya kita copy paste. Nah, jadi untuk dengan cetak lipat 2 ini harga satuan 5.000, modalnya 4.000, kemudian laba 1.000. Jadi total modal pada item undangan cetak lipat 2 ini adalah 80.000. Nah, sementara total laba kita tambahkan di sini, kita kalikan jumlah pemesanan, kemudian tambah rumus if error, titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Berikutnya kita copy paste. Oke, kemudian di sini kita tambahkan rumus sum. Kemudian untuk menjumlahkan, tutup kurung, enter. Berikutnya juga demikian sama dengan, kemudian sum, blok semua tabel, tutup kurung, enter. Kemudian kita ganti formatnya. Kemudian pada grand total kita ganti menjadi accounting. Oke. Kemudian di sini kita paste untuk total modal.
untuk inputan di rekap nanti sebagai penanda sama dengan, kemudian klik pada grand total modal, enter. Laba juga demikian, sama dengan, kemudian klik enter. Nah, jadi ini nanti kita hilangkan. Kemudian untuk print area kita view dulu, pilihan pack bricks preview. Oke, kemudian kita tambahkan tombol. Tombol yang pertama preview. Langsung kita ketik preview. Kemudian di bawahnya tombol untuk mencetak. Kita tambahkan logo printer, klik kanan, kemudian pilih format shape, klik yang fill, kemudian picture, kemudian insert. Oke, kemudian insert. Berikutnya kita tambahkan lagi tombol simpan rekap. Simpan rekap penjualan. Simpan ke rekap penjualan. Kemudian di sini kita tambahkan tombol untuk menuju ke input transaksi. Daftar barang. Kemudian rekap penjualan. Oke, kemudian kita lanjut, kita aktifkan tombol. Nah, kemudian teman-teman untuk mengaktifkan tombol rekap, daftar barang, kemudian input transaksi, kita cukup dengan menggunakan link. Caranya klik kanan. Yang pertama untuk tombol transaksi, kita klik, kemudian klik kanan, kita klik yang link, kemudian kita pilih yang please in this document. Kemudian kita lihat sesuai tombol input transaksi, maka kita pilih yang input sesuai judul pada tab sheet ini. Maka nanti ketika kita klik input transaksi, maka dia akan beralih ke tab sheet input. Kemudian daftar barang juga demikian, klik kanan, kita hubungkan linknya,
ke daftar barang. Oke, rekap penjualan juga link rekap penjualan. Oke. Nah, ini sudah berfungsi, kita tes. Oke. Kemudian lanjut untuk tombol preview. Klik kanan pada tombol preview, kemudian assign makro. Kita buat nama preview, edit. Kemudian kita gunakan kode pada modul ini, kita masukkan ketik active sheet titik, kemudian print preview, kemudian langsung kita tutup, kita tes. Oke, sudah berfungsi. Kemudian untuk tombol cetak juga demikian, klik kanan pada tombol cetak, kemudian kita gunakan assign makro lagi, perintah, nama tombolnya perintah cetak, kemudian new. Kemudian di sini kita masukkan rumus application, dialogs buka kurung, kemudian XL dialog print tutup kurung, kemudian titik, pilih yang show, kemudian kita close, kita tes. Oke, jadi ketika kita print nanti tinggal klik pada tombol ini, kemudian silakan ganti nama printer sesuai printer yang sedang digunakan. Kemudian kita aktifkan tombol simpan ke rekap penjualan, klik kanan pada tombol, kemudian assign makro, kita ganti namanya simpan ke rekap, kemudian record, kemudian oke. Kita ke developer, kita lihat, nah ini sedang merekam, ulangi seperti pada tutorial sebelumnya. Kita blok semua tabel kode, Ctrl C, kemudian kita ke rekap penjualan, klik satu kali pada bagian atas judul tabel, kemudian tekan Ctrl plus arah bawah, kemudian aktifkan use relative reference, kemudian tekan arah bawah satu kali, kemudian paste spesial, tekan Ctrl plus Alt plus V, kemudian pilih yang value, kemudian skip blank untuk melewati kolom yang kosong, kemudian oke. Berikutnya kita nonaktifkan lagi, kemudian kembali ke nota. Pada jumlah kuantitas juga kita blok semuanya, kemudian Ctrl C, kembali ke rekap penjualan, klik pada bagian atas jumlah ataupun kuantitas ini, kemudian tekan Ctrl plus arah bawah, aktifkan use relative reference, tekan arah bawah satu kali, kemudian paste spesial, Ctrl plus Alt, tekan V, value, kemudian skip blank, oke. Kemudian nonaktifkan kembali, kita kembali ke nota, kemudian sekalian kita input dengan total modal dan total laba. Klik pada total modal di sini pada tabel yang kita buat tadi sebagai penanda ini, Ctrl C, kemudian ke rekap penjualan, klik satu kali pada bagian atas, kemudian tekan Ctrl plus arah bawah, kemudian aktifkan use relative reference, kemudian tekan arah bawah, kemudian kita paste spesial, langsung oke. Kemudian kita nonaktifkan, kita kembali total laba juga demikian, Ctrl C, kita ulang ke rekap, Ctrl arah bawah, kemudian aktifkan, aktif, kemudian kita kembali ke nota. Kemudian berikutnya kita hapus yang jumlah kuantitas. Untuk total modal dan laba tidak perlu dihapus, kita blok semua jumlah kuantitas, kemudian delete, kemudian yang kode juga demikian, kita blok semua, kemudian delete, kemudian kita stop recording. Klik kanan pada tombol, kemudian assign makro. Nah, di sini kita pilih yang perintah kode yang sudah kita buat tadi, yaitu simpan ke rekap, kemudian oke.
Oke, ini sudah berfungsi. Kita tes pada input. Ini kita hilangkan, kita ganti fillnya warna putih. Oke, kita ulang dari nomor nota yang ke-1, kode barang. Percobaan pertama kita input, kemudian kita ke nota. Nota belum diaktifkan, klik kanan, kita aktifkan dengan link, kita hubungkan ke link nota, kemudian oke. Jadi ini nanti yang tip sheet ini akan kita hilangkan. Oke, sudah di input ke nota pembayaran. Kemudian kita tes simpan ke rekap penjualan. Klik rekap penjualan. Kita lihat. Oke, ini sudah menyimpan semuanya ke rekap penjualan. Yang ini kita hapus dulu. Nah, teman-teman, untuk stempel silahkan nanti ganti dengan stempelnya, dibuat dulu yang PNG yang tanpa background. Oke, kemudian kita juga perlu menambahkan rumus terbilang di sini. Kita pindahkan dulu yang total, kira-kira di sini kita letakkan di sini, kemudian yang total ini kita hapus. Untuk terbilang kita buat di sini nanti blok semua, pilih yang merge and center, kemudian kita ketik sama dengan, gunakan rumus terbilang, kemudian kita blok, klik pada total harga, kemudian tutup kurung, enter. Kita tes kode input, kemudian kita cek pada nota. Oke, ini sudah muncul 80.000. Untuk menambahkan rupiah, kita tambah di sini, kita ketik dan pada rumusnya tadi, dan kemudian tanda kutip, kemudian rupiah. Kita ketik spasi satu kali supaya nanti ada jarak, ada spasinya antara rupiah dengan kata yang terakhir. Nah, kira-kira seperti ini, 80.000 rupiah. Atau jika teman-teman ingin merubah bentuk setiap katanya diawali dengan kapital, kita tambahkan rumus di sini, rumus proper. Teksnya ya rumus ini, teks, kemudian kita tutup kurung, langsung enter. Nah, untuk rumus proper, upper, dan lower itu sudah pernah kita bahas. Teman-teman cek saja nanti di video sebelumnya tentang cara merubah teks pada Microsoft Excel. Kemudian kita tes simpan rekap. Kita cek. Oke, ini sudah terinput semua. Kemudian kita tambahkan lagi rumus di sini, total pendapatan sama dengan, kemudian kita gunakan rumus sum. Teman-teman masih ingat kan pada video sebelumnya kita buat rumus pada nama barang dan harga satuan ini sampai range-nya sampai ke baris 10.000. Jadi untuk total pendapatan juga demikian, kita gunakan sampai total harga I3.2 sampai I10.000. Nah, tutup kurung, enter. Jadi nanti akan menjumlahkan semua total harga ini sampai dengan range-nya I10.000, sel I10.000. Kemudian pada grand total modal sama dengan, kita gunakan juga sum. Kita ambil dari
total ini K6 sampai K10.000 untuk kurung enter. Total keuntungan juga kita gunakan pada total laba sama dengan sum titik 2, kemudian kita ganti 10.000 untuk kurung enter. Oke, nampaknya sudah semua. Daftar barang, ini kita hubungkan daftar barang, kita hubungkan link, kemudian daftar barang. Oke. Pada daftar barang juga kita tambahkan tombol input transaksi. Input transaksi, kemudian rekap penjualan. Kemudian kita hubungkan, klik kanan, ulangi seperti tadi, klik link, kemudian kita klik rekap penjualan. Oke, yang input juga demikian, kita hubungkan dengan input transaksi, input. Oke. Maka kalau kita klik input transaksi akan kembali ke tab sheet input. Oke. Kemudian pada rekap penjualan juga perlu kita tambahkan tombol kira-kira di sini kita tambahkan tombol jadi teman-teman untuk memindahkan tombol ini walaupun sudah ada fungsinya, teman-teman juga masih bisa memindahkan, jadi tidak berpengaruh pada link yang sudah kita tautkan ataupun pada seperti tombol ini, tombol perintah cetak ini. Kalaupun kita pindah itu tidak berpengaruh pada fungsinya, jadi ini tetap bisa kita gunakan. Di sini kita ketik kembali ke input transaksi. Kemudian daftar barang, hubungkan link, input transaksi. Oke, daftar barang juga. Oke, sudah terhubung semua. Untuk selanjutnya kita hilangkan yang tab sheet ini. Kita menuju ke file, kemudian more option, kemudian pilih yang advance. Kita cari yang tab show nya, kita hilangkan. Nah, ini dia show sheet tabs, kita hilangkan centangnya, kemudian oke. Jadi satu-satunya cara untuk menuju ke tab sheet yang lain hanya dengan menggunakan tombol-tombol yang sudah kita aktifkan ini. Kita tes inputan yang pertama, nomor 1 nama customer Khairuddin, kemudian kode, jumlah pemesanan 50 pieces, kemudian input. Kemudian kita lanjut ke nota. Nah, sudah terinput.
Kemudian untuk kembali ke input transaksi, kita klik input transaksi. Kita tambah pemesanan kedua, kemudian kuantitas 2000 pieces. Input, kemudian ke nota. Oke. Kemudian kita tes lihat preview. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk print, kemudian simpan ke rekap, klik simpan ke rekap penjualan. Oh, kita buat keterangan di sini, kita buat keterangan terlebih dahulu. Terlebih dahulu, baru simpan ke rekap. Nah, jadi sebelum kita simpan, cetak, karena kalau kita simpan langsung maka ini akan hilang, maka setelah cetak baru disimpan ke rekap. Kemudian berikutnya kita cek pada rekap penjualan. Oke. Kita tes untuk nomor selanjutnya. Nomor 2. Nama customer kita ganti. Kemudian kode. Kita coba input sampai kira-kira 8 inputan. Oke, kita cek. Oke, kemudian kita coba ke simpan rekap penjualan. Input transaksi. Kita tes yang ketiga. Nota. Pada total modal kita tambahkan, ini tadi ada yang ketinggalan, kita tambahkan spasi. Kita ulangi lagi. Oke, ini sudah diteruskan ke baris berikutnya. Terakhir kita cek. Yang terakhir kita coba tes input lebih banyak, kira-kira sampai 9.
Data simpan ke rekap penjualan. Oke, sudah berhasil. Kemudian jangan lupa disimpan, Ctrl S. Oke, untuk filenya teman-teman silakan download pada link deskripsi video ini. Jadi itu saja tutorial tentang pembuatan aplikasi nota serta rekap penjualan di Microsoft Excel. Ini ada yang ketinggalan. Untuk nota, tanggal nota kita ganti dulu dari general, kita buat yang short date. Nah, maka akan mengganti menjadi tanggal. Baik, sekian, terima kasih telah melihat video ini dari bagian 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kira-kira seperti inilah aplikasi nota versi tutorial guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.